Assalamualaikum sahabatku semua di luar sana. Good evening all everybody. Jelang tengah malam, talk show misteri horor dan menakutkan seram. Jadi saya malam ini kedatangan seorang narasumber, ya, Pak Suharmono. Pak Suharmono ini bisa menerawang atau melihat kejadian-kejadian yang akan datang. Jadi kalau orang Inggris bilang dreaming come true gitu, guys. Jadi saya akan bicara dengan Pak Suharmono. Assalamualaikum Pak Suharmono. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. Pak Suharmono ini kok bisa menerawang atau bisa melihat kejadian-kejadian yang akan datang? Itu bagaimana ceritanya tuh Pak Suharmono? Awalnya di tahun 2003, Hmm. itu sekitar bulan Februari, Hmm. itu saya mengalami suatu mimpi. Hmm. Mimpi di mana saya masuk suatu perkampungan. Mimpi ya? Mimpi ya, ini mimpi. Hmm. Masuk suatu perkampungan, Hmm. di mana perkampungan itu hanya menjual kunyit. Oh, jadi perkampungan itu? Nah, kunyit. Terus dia mempunyai lampu penerangan itu dari Petromak. Dari Petromak. Terus memakai pakaiannya itu putih hitam. Putih hitam. Putih hitam, terus pakai ikat kepala segitiga itu putih hitam. Nah, terus mereka itu melihat saya aneh, Anehnya di mana tuh Pak? karena kok pakainya berbeda Oh. gitu. Terus saya lihat mereka itu saking sibuknya itu kayak seperti aktivitas pasar malam gitu. Dan itu saya lihat kok kunyit yang dijual. Nah, terus setelah itu saya jalan kurang Sebentar saya skip ya. Di pasar itu nggak ada jual makanan lain, hanya Nggak kunyit ada. doang. kunyit doang. Wih, aneh juga ya. Terus saya jalan tuh bang, Hmm. jalan 50 meter ke depan, Hmm. keluarlah pimpinannya. Hmm. Pimpinannya, terus ada suatu pesawat. Hmm. Pesawat itu melintas di atas kepala dia. Di udara maksudnya. Udara, ya? ya. Udara ya. Pesawat itu kecil, pesawat pelatih. Hmm. Terus disembahnya tuh tanah. Hmm. Disembahnya tanah lalu ditatapnya itu pesawat itu jatuh. Wih, Saking saktinya. bisa begitu. Iya. Saking saktinya Saking sang saktinya. kepala suku itu. Iya. Dia cium tanah, dilihat Nah, ditatap pesawat langsung jatuh. langsung jatuh. Langsung jatuh. Waduh. Dan itu saya kategorikan makhluk jin. Oh, jadi makhluk jin itu ya, ada yang diperintah ya, diperintahkan oleh kepala suku itu ya. Ya, jadi memang jin itu ada banyak tingkatan gitu. Hmm. Terus setelah jatuh, istri sama anaknya nunjukin Hmm. posisinya itu. Hmm. Dia ada di suatu lembah, Hmm. terus saya lihat pesawatnya, Hmm. terus korbannya, Hmm. terus dia bilang kami sedang pesta. Hmm. Jadi lembut tanah Jawa itu kami sedang kumpul lagi pesta. Hmm. Dan Jadi terusik ya, terusik dengan lewatnya suara pesawat, dengungan ya. pesawat itu ya. pesawat. Nah, Hmm. tapi yang aneh nih bang, Hmm. besok paginya Hmm. itu masuk berita. Oh, bisa begitu? Iya. Wah, Kejadian luar aneh itu biasa. Dan secara- mimpi Pak Suharmono, Nah, besoknya kejadian nyata. kejadian nyata. Waduh. Masuk berita, Hmm. ternyata ada salah satu pesawat jatuh Hmm. di daerah C. Oh Saya gitu. sebut di daerah C lah. Oh, kayak inisial aja ya, Inisial jangan ya. sebutkan ini inisial. Inisial C dari jatuh di sana itu sampai ya mereka cari itu sampai hampir putus asa. Putus asa ya, akhirnya dapat lah ya pesawat Saya itu ini ya. dapat juga. Hmm. Dapat juga. Hmm. Nah, saya Terus? terus saya cuma mengalami kok ini aneh gitu. Aneh ya. Ya, terus anehnya itu saya berpikir gini, kok saya ngalamin mimpi, tapi besoknya terjadi Waduh. gitu. Jadi mimpi Pak Suharmono ini jadi kenyataan ya? Jadi kenyataan. Wah, luar biasa. Terus saya cuma bercerita sama kakak angkat saya. Dan pada waktu itu 2003 itu saya masih kuliah. Masih kuliah. Kalau kayak pagi itu kan biasa akrab tuh ngopi dulu, merokok dulu. Gitu. Pas saat kita bercerita, itu kakak angkat itu kemasukan. Kok masuk kayak kesurupan gitu ya? Kesurupan. Kesurupan ya? Kesurupan daripada yang saya ada dalam mimpi saya itu. Waduh. Itu sampai lampu kedap-kedip. Lampu Kedap-kedip. kedap-kedip. Lampu. Itu Waduh. saya baru pertama kali itu menyaksikan Aneh banget begitu loh. dia masuk, itu lampu kedap-kedip. Orang kesurupan tapi lampu Lampu kedap-kedip. kedap-kedip. Wih, horor banget ya. Berarti artinya
energinya sangat sangat besar. Terus dalam kesurupan itu apakah Pak Suharmono ini bisa menyembuhkan? Saya cuma berdialog sama dia bahwa dia bercerita kami itu sedang pesta pada waktu itu bahwa lembut tanah Jawa. Terus kami itu yang menyesatkan pendaki gunung. Kalau mereka menakuti seperti kepalanya kerbau, badannya manusia. Kepalanya kerbau, badannya manusia. Terus kadang-kadang hantu muka rata. Berbentuk tubuh manusia tapi wajahnya nggak ada. Wah, luar biasa. Nah, itu mereka kekuasaannya ada di sebelah timur, di kota C itu. Oh gila, bisa begitu Sebelah ya. timur. Terus mereka mengakui bahwa mereka itu disembah. Oh, jadi masyarakat setempat menyembah itu yang mukanya rata atau muka kerbau itu. Justru itu dari orang-orang jauh. Oh, orang jauh yang datang ke sana. Datang ke sana. Oh, maksudnya apa tuh orang jauh ke sana tuh? Meminta apa? Rezeki atau apa? Pesugihan gitu. Kekayaan ya. Terus yang sebelah barat justru kata dia itu yang baik. Oh, gitu ya. Terus dia mau ikut saya. Awalnya dia mau ikut saya tolak. Terus saya bilang, tolong dikeluarkan. Keluar dari tubuh yang di pesawat itu, karena mereka tutupin. Karena pada waktu itu mencari itu nggak dapat. Jadi matanya pencari itu ditutupi ya, dia bisa ngeliat pesawat jatuh. Oh begitu. Saya nego. Dia bilang dia minta gadis yang perawan. Persyaratannya. Saya tolak. Terus dia minta lagi sapi. Tapi saya turuti. Saya tolak juga. Jadi apa ya? Terakhir ayam hitam cemani. Ayam hitam atau ayam putih. Ada tuh ayam hitam yang putih. Ada dapat juga. Artinya itu emang ada, tapi saya tolak. Terus bagaimana caranya supaya dia bisa setuju? Kita tolak tiba-tibanya entah dari leluhur saya itu masuk ke badannya apa? Saudaranya, kakaknya Pak Suharmono ini. Untuk mengusir mereka. Jadi katanya mimpimu itu anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mimpinya Pak Suharmono. Ya. Tidak semua orang mengalami. Tidak juga ulama, tidak juga kiai. Tapi untuk apa kamu memberitahu, istilahnya mencari tahu ketenaran? Beritahulah secara sembunyi. Maksudnya secara internal kita itu memberitahunya lewat instansi tetap, tapi untuk jangan dipublikasikan. Jadi di balik layar saja. Oh gitu ya. Terus bagaimana itu saudaranya Pak Suharmono bisa kesurupannya hilang? Keluar sendiri Bang. Dikeluarin karena sama leluhur saya itu. Jadi jadi persyaratannya jangan dipublikasi. Ya ke keluarga terdekat aja yang beritahunya, baru bisa ketemu itu pesawat. Iya. Oh gitu ya. Jadi, oke Pak Suharmono, saya bahas tentang itu. Tapi gini lagi Bang. Dia cuma memberi pesan bahwa pesannya apa itu? Pesannya kewenangan itu ada di kota dekat C. Itu kota M. Yang bisa membuka bisa membuka pencarian itu. Saya hanya sebatas mimpi. Jadi yang membuka untuk tabir itu ketemu satu pesawat itu adalah sesepuh kota M yang bisa bermimpi. Enggak, yang bisa membuka. Nah, membuka untuk menemukan pesawat itu jatuh. Itu sesepuh di kota M. Saya hanya penunjuk lewat mimpi. Ke Pak Suharmono. Ya. Oh, jadi kota M itu ada kepala suku yang ada sesepuh. Transfer mimpi ya? Enggak, jadi gini. Saya yang mengalami mimpi cerita. Tetapi nanti yang membuka tabir itu adalah sesepuh di kota M. Oh, gitu ya. Mimpi itu ya, pemberitahuannya kayak gitu ya. Ya, jadi maksudnya kita hanya sebatas itu saja. Mimpi-mimpi aja ya. Mimpi saja. Nah, itu satu hal yang aneh bagi saya, dan itu nyata. Itu nyata. Dan saya cuma bilang, ya kenapa dalam hati saya kecil pribadi, kenapa nggak ulama ya? Kenapa nggak
paranormal aja yang udah jadi ya. Ya itu kuasa ilahi ya, kuasa ilahi ya. Jadi petunjuk ya, mungkin Pak Suharmono ada kelebihan ya kan. Ya saya wallahu alam lah. Gitu Saya sendiri juga. Jadi keluar dari saudaranya Pak Suharmono itu langsung persyaratan itu aja ya, Ya, tidak dipublikasi ya. tidak publikasi. Gitu ya. Jangan, beliau itu sesepuh yang leluhur itu bilang Korin ya, kalau saya katakan Korin, Korin dari leluhur itu dari Baghdad, salah satu makamnya ada. Dia bilang pesan jangan pernah menuruti satupun janji dari mereka. Oh gitu ya. Itu pesan. Janji manis ya. Janji manis ya. Artinya kita jangan ada hubungan keterikatan. Oh gitu ya, ada hubungan keterikatan ya. Tidak boleh, karena manusia dan jin itu sudah masing-masing. Terus apakah sampai sekarang, aku skip ya, sampai sekarang apakah Pak Suharmono bisa melihat kejadian-kejadian yang akan datang nggak? Sering kali nggak sering terjadi seperti itu? Kalau saya itu kayak misalkan gini ya, tidur nih, tidur sama istri gitu, atau lagi sendiri, tiba-tiba goyang gitu, gitu. Kok ada gempa? Besok ada kejadian, saya ngucap, kayaknya ada gempa di mana ya gitu. Saya bilang sama istri saya, kadang-kadang sama saudara saya, kayaknya besok ada gempa. Besok tuh ada gempa, cuma kita nggak tahu di mana lokasi. Tapi nggak jauh dari Indonesia. Jadi termasuk punya anugerah ya, anugerah dari ilahi ya. Ya, terus satu hal lagi ini yang biasanya nih Bang, kita hubungan kontak pertemanan akrab. Biasanya itu sangat dekat sekali, artinya kayak satu frekuensi, atau kayak kita sama saudara gitu. Ketika dia ada masalah atau ada satu problema, begitu kita hubungin, oh ternyata benar. Jadi batin itu kita merasakan kesedihan dia, kita ikut merasakan. Sejak kapan ya Pak Suharmono ini bisa melihat kejadian yang akan datang? Usia 17 ke 18, sekitar tahun 97-98. Itu waktu itu hobi naik gunung. Oh itu ya. Hobi naik gunung. Sehingga sampai sekarang bisa melihat kejadian-kejadian yang akan datang ya. Ya secara nggak sengaja ya. Nanti kalau besok-besok ada teman-teman yang bertanya-tanya, pengen tahu ya atau diwawancara, mau itu ya? Mau ya. Oh siap. Oke kalau gitu kisah ini saya tutup bagaimana ya, supaya penonton nggak bosan ya. Oke ya teman-teman semua, sahabat-sahabat saya di luar sana, para pemirsa ya kan, hasil berbicara saya atau wawancara dengan Pak Suharmono ini, saya akan berbicara tentang religius ya, keagamaan ya, supaya teman-teman mengerti ilmu keagamaan. Jadi gini guys, setiap manusia di dunia ini diberi anugerah itu masing-masing. Kayak saya diberi anugerah, diberi kepandaian oleh Sang Yang Maha Kuasa, pandai berkata-kata, ya kan, pandai berbicara seperti Nabi Harun, pandai berkata-kata, pandai berkhotbah, pandai berceramah. Nah, Pak Boim ini pandai bisa menerawang di masa yang akan datang. Jadi teman-teman itu belajar banyak tentang bagaimana anugerah itu bisa dapat. Dekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, sering sholat, tahajud, selalu meminta. Bukan Allah dianggap departemen sosial, departemen keuangan, departemen kesehatan, ya bisa hanya minta, ya kan. Tapi perintahnya nggak diikuti, larangannya nggak diikuti. Jadi ada istilah bahasa filsafat hidupnya seperti ini guys. Bangun mengejar mimpi, bukan tidur mencari mimpi, gitu guys. Jadi teman-teman tuh jangan punya konsep gini, oh saya mau cari mimpi, tidur dulu. Salah. Jadi konsep begini, bangun mengejar mimpi, bukan tidur mencari mimpi. Jadi hidup itu harus bergerak, ya bergerak. Ada bahasa filsafat hidupnya lebih dalam lagi. Satu kata menjadi omong kosong kalau teman-teman tidak bergerak dengan isi kata itu. Action. Contoh, saya mau pergi ke Jerman, saya ngomong doang, saya nggak sampai ke Jerman. Saya mau pergi ke Bali, saya ngomong doang, sehingga saya nggak sampai ke Bali. Saya mau pergi ke masjid,
ya mau sholatan Jumatan gitu kan, saya ngomong doang sehingga saya nggak ke masjid. Jadi bahasa yang dibilang satu kata menjadi omong kosong kalau kamu tidak bergerak dengan isi kata itu. Manusia tanpa gerak mati. Jadi teman-teman harus bergerak. Jangan percaya dengan mimpi. Ya mimpi itu bisa dikatakan anugerah. Ya bisa jadi kenyataan. Kalau orang Belanda lagi, orang London bilang, dreaming come true. Mimpi menjadi kenyataan kalau teman-teman action, bergerak dengan isi kata itu, bekerja, sehingga teman-teman mendapatkan upah. Wassalamualaikum.